teman-teman. Di sebuah tempat diperlihatkan seorang pria buta bernama Cheng Yi yang berkali-kali menang di meja judi, sampai membuat lawannya yang merupakan seorang bandar merasa emosi dan jengkel. Melihat Cheng Yi yang merupakan pria buta, sang bandar berniat menipunya. Namun seperti yang terlihat, Cheng Yi ini bukanlah orang sembarangan. Ia dapat mengetahui kecurangan itu, hingga membuat sang bandar semakin marah dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Cheng Yi. Mendengar ada keributan, pemilik kasino yang bernama Kue Feng langsung turun menemui Cheng Yi. Ia juga meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Feng kemudian memberikan emas hasil kemenangan Cheng Yi dan membiarkan Cheng Yi untuk pergi. Namun sesuai yang diprediksi, di tengah perjalanannya, Cheng Yi menyadari bahwa ia telah diincar oleh Feng dan anak buahnya. Akan tetapi, Feng tidak tahu kalau Cheng Yi bukanlah orang buta yang sembarangan. Kemudian kita dibawa ke 1 bulan yang lalu, di mana tampak Cheng Yi sedang melewati sebuah pedesaan. Tiba-tiba, ia mencium aroma teh poci dari sebuah rumah. Walaupun Cheng Yi tak bisa melihat, tetapi inderanya yang lain berfungsi jauh lebih tajam daripada manusia pada umumnya. Cheng Yi kemudian berniat untuk membeli teh poci dari seorang gadis cantik yang bernama Nian. Namun Nian justru memberikan secara cuma-cuma, karena ternyata hari itu adalah hari pernikahan Nian. Meski pada awalnya menolak, akhirnya Cheng Yi menerima tawaran dari Nian dan tetap membayar teh poci itu dengan alasan sebagai hadiah pernikahan. Kemudian Nian berniat membawa kuda milik Cheng Yi untuk dibawa ke parkiran. Namun ia dibuat terkejut saat menemukan karung berisi manusia. Dan ternyata itu merupakan buronan yang telah ditangkap oleh Cheng Yi. Tak lama kemudian, pesta pernikahan pun digelar. Di sini terlihat Nian sangat bahagia bersama suaminya yang bernama Wulang. Para warga pun ikut hadir di acara tersebut untuk merayakan pesta bersama. Namun, tiba-tiba pesta itu terhenti mendadak ketika seorang pria datang ke acara hajatan sambil membawa golok. Dan ternyata, pria itu adalah kakak dari Nian yang bernama Ni Jun. Seperti yang terlihat, Kak Jun kini telah menjadi preman hingga ditakuti oleh warga. Meskipun ia datang hanya untuk menjadi wali Nian, namun pada akhirnya, Ni Jun malah mengusir semua warga. Hingga kini hanya menyisakan Cheng Yi yang tampak masih menikmati teh poci. Penasaran dengan identitas Cheng Yi, Ni Jun pun mengancam dan mendesaknya. Namun Cheng Yi tetap tenang dan tak pernah takut dengan ancaman Ni Jun, karena ia adalah seorang pendekar berkelas. Akhirnya, Cheng Yi pun pergi dari sana untuk menghormati Nian. Tiba-tiba, hari yang tadinya cerah mendadak gelap karena badai akan datang. Cheng Yi yang baru terbangun pun memeriksa kondisi kudanya untuk memastikan tetap aman. Namun angin badai telah membawa aroma darah yang akhirnya tercium oleh Cheng Yi. Tak lama kemudian, Cheng Yi yang curiga bergegas kembali ke rumah Nian dan menemukan semua orang telah maut. Ia pun segera mencari Nian, yang akhirnya ia menemukan Nian dengan keadaan terkapar di atas meja. Nian lantas menceritakan apa yang baru saja terjadi kepadanya, bahwa beberapa jam yang lalu saat Cheng Yi tidur, gerombolan preman yang dipimpin oleh pria bernama Ki Feng datang dan langsung mengincar Ni Jun. Feng sendiri telah menjadi tangan kanan seorang putra mafia yang bernama Yuen, yang menginginkan Nian tewas di tangannya. Namun ternyata, Ni Jun telah mengetahui rahasia Yuen, dan Yuen tak percaya jika Ni Jun akan tutup mulut. Wulang, adik iparnya yang tak terima jika kakak iparnya diserang, akhirnya ia berusaha melawan. Namun sialnya, Wulang justru tewas dan membuat Nian menjadi histeris. Melihat itu, ia ingin pun menyelamatkan suaminya. Akan tetapi, justru ia diseret oleh anak buah Yuen ke dalam rumah. Ni Jun yang melihat itu pun ingin menyelamatkan adiknya. Tapi sayangnya, kini ia terluka parah.
Melihat Nijun sekarat, Yuan pun langsung memanahnya. Setelah itu, dengan sangat kejam, Yuan justru menguik-uik Nian yang sudah tak berdaya. Keesokan harinya, Cheng Yi mendatangi Polsek untuk menyerahkan buronan. Ia sengaja pergi menemui Kapolsek untuk menagih hadiah emas yang telah dijanjikan. Tetapi buronan yang tertangkap itu hanyalah pancingan, karena pelaku yang lain justru menyamar sebagai oknum polisi. Dan pada akhirnya, urusan buronan itu selesai, serta ia juga dibayar dengan emas. Namun sebelum pergi, Cheng Yi melaporkan kepada Kapolsek tentang peristiwa pembantaian keluarga Nian di rumahnya. Mendengar itu, dengan cepat Kapolsek bersama anak buahnya mendatangi rumah Nian. Sesampainya di rumah Nian, mereka menyaksikan banyak mayat bergelimpangan, hingga menemukan anak panah milik Yuan yang masih tertancap di tubuh Nijun. Begitu mengetahui bahwa pelakunya adalah keluarga dari Yuan, ia terpaksa harus mundur dari kasus tersebut, di mana ia sangat tahu kekuatan keluarga Yuan, sehingga tak mau melawannya. Namun sebaliknya, Kapolsek justru meminta Nian untuk mengaku bahwa dialah yang membunuh kakaknya sendiri. Hal itu sontak membuat Nian sangat marah, di mana ia ingin menuntut keadilan, tetapi suara Nian tak digubris oleh Kapolsek dan membawanya pergi untuk ditahan. Saat di tengah perjalanan, rombongan polisi yang membawa Nian justru bertemu dengan Cheng Yi. Melihat Nian yang malah ditangkap polisi, ia segera menghadang rombongan tersebut dan akhirnya mereka pun bentrok. Dengan sangat cepat, Cheng Yi berhasil menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu saat Cheng Yi hendak pergi, Nian memohon-mohon agar ikut Cheng Yi ke kota Loyang. Pada awalnya, Cheng Yi menolak, karena sebenarnya ia tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan wanita tersebut. Tetapi setelah Nian berkata bahwa ia ingin mencari keadilan, akhirnya Cheng Yi pun merasa luluh. Dalam perjalanannya, mereka selama beberapa hari melewati lembah serta sungai. Saat mereka beristirahat, Nian merenungi nasib yang kini jadi janda. Ditambah lagi, seruling milik keluarganya pun ikut rusak. Padahal ia meyakini seruling tersebut adalah satu-satunya alat komunikasi untuk berbicara dengan para leluhurnya yang sudah tiada. Cheng Yi yang tak ingin Nian terlalu bersedih, akhirnya mengambil seruling itu, di mana ia akan segera melanjutkan perjalanannya agar cepat sampai ke tujuan. Setibanya di kota Loyang, mereka pun makan bakmi kuah Jawa. Kemudian Nian memberikan sebuah kendi berisi anggur. Dan Nian memutuskan untuk pergi sendiri demi mencari keadilan. Setelah itu, Cheng Yi menemui sahabat lamanya yang bernama Xin Yang. Ia adalah sahabat Cheng Yi selama era perang dulu. Dan saking dekatnya, ia terlihat seperti kekasih Cheng Yi dan kini ia menjadi tabib pengobatan, sekaligus agensi yang memberikan Cheng Yi pekerjaan. Kebaikan Xin menolong orang-orang di kota Loyang membuatnya selalu disukai oleh penduduk sekitar. Setelah kemarin Cheng Yi berhasil menangkap buronan ini, Xin yang kembali memberi tugas kepada Cheng Yi untuk memburu tersangka dengan tantangan yang lebih sulit dari sebelumnya. Dan tentu saja, hadiahnya jauh lebih besar, karena mereka butuh uang untuk pengobatan mata Cheng Yi. Akhirnya, Cheng Yi pun bersedia untuk mengerjakan misi selanjutnya. Di saat Cheng Yi akan pergi, tiba-tiba datang seorang pria yang tengah terluka menemui Xin yang dengan nada penuh kepanikan. Ia menceritakan bahwa ada seorang wanita gila yang telah menusuknya dengan pisau. Mendengar pengakuan pria itu, sontak membuat Cheng Yi marah dan langsung menarik jahitan lukanya. Tentunya itu membuat Xin marah kepada Cheng Yi. Dan ternyata, pria itu adalah bawahan Yuan yang telah mengawal Yuan. Saat ingin melamar anak perempuan Jenderal Guo, Xin Yang juga mengingatkan agar Cheng Qi tak ikut campur dengan masalah antara Nian dan Yuan. Karena keluarga Yuan mempunyai pasukan yang begitu berbahaya. Apalagi, pernikahan Yuan dengan anak Jenderal Guo sebenarnya hanya untuk memperkokoh kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Mendengar hal itu, Cheng Yi pun ingin menuruti ucapan Xin Yang. Namun ia
juga tak bisa menutupi panggilan jiwanya. Karena Cheng Yi ngeyelan, akhirnya Xin mengizinkan Cheng Yi pergi serta memberitahu tentang orang terdekat Yuan yaitu Fing. Dan itulah alasan Cheng Yi datang ke tempat kasino milik Yu Feng untuk mencari Nian. Dan gara-gara perkelahiannya dengan Feng, Cheng Yi akhirnya mengetahui di mana Nian disekap. Ia lalu memasuki sebuah rumah tua kosong yang disebut dengan rumah kematian, di mana terlihat banyak mayat dan tercium aroma darah yang masih segar. Tiba-tiba dengan sangat cepat, ia diserang oleh seorang pria ahli bela diri anak buah dari Yuan. Dalam pertarungannya, Cheng Yi sedikit mendapatkan lawan yang sangat lincah. Namun lagi dan lagi, dengan sangat cepat, Cheng Yi berhasil melumpuhkan pria itu. Setelah melumpuhkan lawannya, Cheng Yi segera mencari Nian. Tak disangka, Nian dikurung dan tangannya ditusuk dengan panah. Dengan nada sangat lemah, Nian berkata bahwa ia dipaksa untuk mengakui semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Dan pada saat yang sama, ternyata pria itu bangkit kembali, berniat membunuh Cheng Yi. Namun setelah mendengar aduan dari Nian, membuat Cheng Yi semakin marah hingga ia tak bisa menahan diri. Akan tetapi, kali ini Cheng Yi lebih brutal dengan menggunakan pedangnya. Ia membantai pria tersebut dengan memotong kelapanya. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan Nian dari rumah kematian, Cheng Yi membawanya ke rumah Xin untuk mengobati lukanya. Saat Nian sedang beristirahat, Cheng Yi berkata kepada Xin bahwa cepat atau lambat pasukan Yuan pasti akan menemukan mereka. Oleh karena itu, Cheng Yi menyuruh Xin untuk membawa Nian pergi. Namun rencana itu ditolak oleh Xin, karena ia tak ingin berpisah dengan Cheng Yi, sehingga mereka terlibat sedikit cekcok, di mana Cheng Yi mengaku menyesal selama ini terlalu mengabaikan ketidakadilan. Maka dari itu, Cheng Yi akan memperjuangkan keadilan yang dimulai dari memperjuangkan keadilan Nian. Karena di saat kedua matanya tak bisa melihat, Cheng Yi sekarang hanya bisa mendengar dan merasakan dengan hatinya. Keesokan harinya, Cheng Yi mengantar Xin dan Nian pergi ke perbatasan kota. Ia juga memberi banyak pesan kepada Xin, karena ia akan menyelesaikan misinya sendiri. Setelah mereka berpisah, Cheng Yi langsung bergegas mencari Feng, yang akhirnya Feng berhasil ditemukan oleh Cheng Yi di kediamannya. Kemudian Cheng Yi menyekap serta mengancamnya dengan seutas benang untuk mencari tahu urusannya dengan Ni Jun. Di lain sisi, Yuan tampak sedang dihukum karena kekacauan pada hari lamaran waktu itu. Di saat yang sama, Feng yang merasakan kesakitan akan siksaan dari Cheng Yi, akhirnya menceritakan semuanya, bahwa semua ini bermula dari ayah Yuan, yang menginginkan putranya menikah dengan Putri Jenderal Guo untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Namun Putri Jenderal Guo, yang bernama Pai Zhem, meminta mahar di luar Nurul. Karena syaratnya yang terlalu sulit, Yuan pun memutuskan untuk memberikan mutiara paling berkilau sejagat raya dari dinasti Han, yang diambil dari kuburan. Akan tetapi, di saat itu juga, Ni Jun menyaksikan penggalian makam tersebut, hingga Yuan memilih untuk membunuhnya. Setelah mendengar kesaksian dari Feng, Cheng Yi segera meninggalkan Feng, dalam keadaan leher terikat benang yang dihubungkan dengan pintu. Sementara itu, Yuan yang baru saja disiksa oleh ayahnya, akhirnya mencari Feng, karena ia tahu bahwa Nian baru saja menghilang. Tiba-tiba seorang pria memberitahu kepada Yuan bahwa Feng telah dibawa pendekar buta yang sangat mengerikan. Setelah Yuan menemukan tempat Feng disekap, ia bergegas untuk masuk. Dan begitu pintu dibuka, tiba-tiba, ya, Feng pun maut seketika, karena senar yang diikat di lehernya ditarik dengan pintu. Di lain sisi, Xin berhasil membawa Nian ke tempat yang aman. Namun Xin harus berpisah dengan Nian dan meninggalkannya sendirian untuk mengalihkan perhatian Yuan. Sesuai dari pesan Cheng Yi, Xin menyuruh Nian berjalan ke arah selatan, sementara Xin sendiri akan bergerak ke arah sebaliknya. Dan benar saja, Yuan telah mendapat informasi tentang keberadaan Xin, sehingga Yuan memerintahkan para pengawalnya untuk mengincar wanita tersebut. Di saat yang sama, Cheng Yi akhirnya menemukan anak buah Jenderal Guo. Namun berhubung Jenderal Guo adalah panglima perang, para anak buahnya seketika menghadang Cheng Yi, tanpa mereka tahu bahwa Cheng Yi juga mantan panglima perang.
Di lain sisi, Yuan berhasil menangkap Xin yang penuh dengan anak panah di tubuhnya. Yuan kemudian menanyakan keberadaan Nian dan Cheng Yi. Tetapi bukannya menjawab, Xin malah menghina Yuan karena ia yakin sebentar lagi Cheng Yi akan menghabisi Yuan. Sementara itu, Cheng Yi bisa dengan mudah melumpuhkan semua anak buah Jenderal Guo. Kemudian ia segera menemui Jenderal Guo untuk melaporkan betapa bejatnya Yuan yaitu calon mantunya. Meski pada awalnya Jenderal Guo tak mempercayainya, namun ini berhasil membuktikan bahwa Yuan sesungguhnya adalah buronan. Oleh karena itu, Jenderal Guo pun membatalkan pertunangan putrinya dengan Yuan. Ayah Yuan yang mengetahui kabar itu, sontak menjadi marah besar, di mana ia menganggap anaknya telah gagal, dan keluarga mereka akan kehilangan kekuasaan. Tengah siksaan itu Yuan ingin membela diri. Sayangnya, tubuhnya yang terluka membuatnya tak berdaya. Hingga lama-kelamaan, Yuan merasa kesakitan dan akhirnya menghabisi ayahnya sendiri. Di tempat lain, warga kota Loyang dikejutkan oleh kematian Xin dengan 13 anak panah yang menancap di tubuhnya. Semua orang pun merasa sedih, karena wanita yang baik hati harus meregang nyawa dengan cara mengerikan. Kita beralih ke keluarga Yuan, di mana Yuan terlihat sedang mengadakan upacara penghormatan terakhir untuk ayahnya, sekaligus merencanakan balas dendam kepada Cheng Yi. Sementara itu, Cheng Yi sendiri saat ini telah menyendiri dalam pertapaannya. Tiba-tiba ia didatangi seorang wanita dan memberi kabar bahwa Xin telah tewas terbunuh. Mendengar hal itu, sontak membuat Cheng Yi sangat marah, dan akhirnya pedang legendarisnya akan digunakan lagi untuk menghabisi mereka. Tanpa basa-basi lagi, Cheng Yi bergegas pergi untuk menuju markas Yuan sambil membawa sebotol anggur pemberian Nian. Sesampainya di sana, ia langsung membabi buta menyerang masuk ke dalam. Hingga pertarungan akbar pun terjadi. Cheng Yi yang sudah tak terkendali, dia pun berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Dengan menggunakan botol anggurnya, Cheng Yi membelahnya dengan pedang hingga memicu semburan api dan membakar mereka semua. Setelah Cheng Yi menghabisi anak buah Yuan, ia masuk ke dalam rumah untuk memburu Yuan. Tiba-tiba, ia dihadang oleh seorang pendekar wanita yang siap menyerang. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung menyerang Cheng Yi. Dalam pertarungan mereka, Cheng Yi sempat terkena anak panah milik Yuan, dan dengan mudah Cheng Yi berhasil melumpuhkan wanita itu. Tetapi ia tak membunuhnya karena Cheng Yi masih punya belas kasihan terhadap wanita. Tiba-tiba, Yuan dengan sangat kejam, ia justru memanah wanita itu hingga menembus mengenai dada Cheng Yi. Dan akhirnya, kini hanya tersisa Yuan serta Cheng Yi. Yuan yang sebagai ahli pemanah, sengaja mempermainkan Cheng Yi yang buta. Kelemahan itu pun sontak membawa Yuan merasa di atas angin. Setelah menyadari Cheng Yi yang melemah, Yuan berniat mengakhiri hidup Cheng Yi dengan sekali panah. Namun tiba-tiba, tak disangka Cheng Yi berhasil memukul mundur Yuan. Dengan pengalamannya sebagai pendekar dan bertahun-tahun turun di medan perang, melawan Yuan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmunya, yang pada akhirnya Cheng Yi pun berhasil membunuh Yuan. Di tempat lain, Nian kini hidup dalam pelarian berbekal pesan dari Cheng Yi. Bahkan, Cheng Yi juga memperbaiki seruling bambu kesayangan Nian. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie selanjutnya.